Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Ahmad Medio ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan menambahkan namanya EDOM dan EPOM. Ini versi terbaru dapat dari LPMI. Nah, ini adalah mata kuliah dari Ibu Andin ya. Nah, ini udah lengkap ya. Nah, di sini mungkin kita nyalain dulu ya mode editnya sebelah kanan atas. Kita tutup dulu. Nah, ini pertemuan 6 mungkin ini UTS gitu. Nah, ini UTS sudah benar ya, di hidden dulu karena mungkin belum waktunya 20 April, sekarang tanggal 9. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian kalau ingin menggunakan Cibeda, disarankan sebelum melakukan UTS atau UAS itu mahasiswa wajib mengisi yang namanya EDOM dan EPOM. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini atau di sini ya, sama saja. Nah, kita buat yang namanya activity research. Kita pilih sini feedback. Nah, feedback ini kita tulis misalnya EDOM ya. EDOM misalkan silahkan mengisi kuesioner EDOM, survei boleh kuesioner EDOM sebelum melakukan ujian. Nah, oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bilang juga ke mahasiswa. Jadi karena mungkin ini formnya questionnya ada banyak ya, pertanyaan ada banyak. Jadi sebelum UTS harus diisi dulu. Jadi saat sudah UTS dia tidak memakan banyak waktu lagi untuk mengisi. Restrict access sudah. Ini mungkin availability-nya ini disesuaikan aja Bapak Ibu ya, tergantung jadwalnya. Nanti kita perbaiki di sini. Kalau kita lihat tadi sebelumnya jadwal tadi tanggal berapa ya? Tanggal 20 kalau nggak salah. Jadi mulainya mungkin bisa dimulai sekarang atau ditutupnya aja kapan. Misalnya tanggal 20 6 jam misalkan jam 11. Jam 11.00. Nah, gitu. Ini kuesioner. Nah, pastikan dia anonymous karena by default dia adalah anonymous. Lalu multi submission tidak ya, jangan, biarkan saja. Nah, misalkan ini kalau misalkan sudah selesai mau kemana gitu ya, sudah mengisi, nah, kita nggak usah, nggak apa-apa, ini semuanya kosongin dulu aja, nggak apa-apa. Kita sekarang save and display ya, jadi langsung masuk ke EDOM-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, sekarang kita edit EDOM-nya ya, edit question. Nah, di sini kita pakai yang namanya kita pakai yang namanya template. Template import question, pakai template di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada EDOM dan EPOM ya. Kita pakai EDOM ini, use template ya, karena kita pakainya EDOM. Nah, jangan override, tapi keep existing question and new question and override aja. Right. Ini dia. Nah, nanti sini Bapak Ibu nih sudah banyak pertanyaan gitu ya. Ini udah disesuaikan dengan LPMI. Nah, ini udah banyak. Nah, ada berapa ya? Kalau EDOM memang banyak ya karena ada minimalkan satu dosen. Nah, di sini Bapak Ibu cukup memasukkan mata kuliahnya. Nah, di sini ubah. Ya, sebelah sini edit question. Mata kuliahnya apa gitu ya. Jadi mata kuliahnya apa ya? Coba kita buka dulu. Sebentar, mata kuliahnya ini. Nah, ini ekonomi pembiayaan. Nah, ini dia. Mata kuliah yang diubah ya. Mata kuliahnya udah cukup ya. Misalkan satu cukup satu aja. Ceng aja, save ceng. Terusnya dosen pengampunya kita lihat. Salah. Dosen pengampunya. Nah, maaf, ini kan di sini nanti ada pilih mata kuliah. Ini SKS dari MK tersebut, semester berapa, program studi apa gitu ya, tahun akademik ini sudah diubah. Nah, di sini tambahin lagi Bapak Ibu dosen dan tim pengajar. Nah, di sini kita lihat roles-nya dosen itu siapa aja. Ada Ibu Andin dan hanya Ibu Andin, berarti kita copy ini.
atau tulis nama Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Oke, kalau sudah cek. Nah, jadi di sini wajib mengisi ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa mengisi dosennya. Jadi contohnya nanti akan terisi seperti ini, gitu ya. Ini juga akan terisi, ini juga akan terisi oleh mahasiswa seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, gitu ya, yang akan dijawab oleh mahasiswa. Nah, jawabannya di sini. Jadi untuk dosen 1, untuk dosen 2. Jadi mereka cukup misalkan kalau satu dosen ya, hanya satu dosen saja. Gitu. Jadi yang 2 dan 3, 4 nih nggak usah diisi. Seperti itu. Nah, kalau udah, ini nggak usah diapain, udah auto save, nggak perlu save ke template. Kita langsung ke feedback lagi, leave aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita ada punya 115. Nah, 115 ini Bapak Ibu tenang dulu. Mahasiswa nggak akan ngisi sebanyak itu, kita lihat preview dulu. Nah, previewnya contohnya seperti ini. Mahasiswa mengisi. Nah, jadi mereka hanya mengisi ini aja, yang wajibnya aja. Nah, karena memilih dosen yang cuma satu ya cuma satu, berarti dosen satu seperti itu. Tapi kalau emang ada 2 dosen atau lebih ya mereka ya harus mengisi sampai 4. Ya berarti kemungkinan 115 soal itu ya harus terjawab. Seperti itu. Ini adalah untuk EDOM. Nah, sekarang kita lanjut ke EPOM. Nah, ini ya, EDOM sudah. Kita lanjut ke EPOM. Di sini pasti sama, yaitu feedback, ada EPOM. Nah, kita copy lagi kan tadi mana? Ini dia. Dan EPOM. Supply ini biarin aja, kalau mau ditambahin penutupnya juga apa-apa biar lebih bagus ya. Ini oke. Save and display aja. Kita biar langsung. Oke ya. Nah, di sini kita pakai template. Langsung aja EPOM. Nah, ini EPOM-nya. Use template. Biasa kita pakai override ya. Timpa question yang sudah ada gitu ya, ditimpa. Nah, sama seperti tadi di sini mata kuliahnya diubah ya. Kita ubah mata kuliahnya sesuai dengan mata kuliah kita. Oke, save change. Nah, di sini hanya ada SKS, master, prodi, tahun akademik. Nah, tidak ada dosen karena tidak ada dosen. Nah, jadi di sini semua pertanyaan wajib ya, hingga terakhir itu ada yang namanya nih saran dan kritik. Jadi mahasiswa boleh lakukan itu. Oke, lanjut ke sini ya. Total 31 question yang dijawab oleh mahasiswa. Nah, ini nanti preview gitu ya. Ini previewnya nggak boleh di jadi nanti di sini ada pick break Bapak Ibu. Pick break itu maksudnya akan nggak di halaman mungkin gitu. Selesai. Nah, kita lanjut mungkin. Nah, bagaimana sih caranya supaya mahasiswa itu harus mengisi dulu baru bisa ujian gitu kan? Nah, kita ubah di sini Bapak Ibu. Di sini ada UTS-nya. Kita ubah ya. Set edit ya, kita edit. Nah, di sini ada yang namanya restrict access Bapak Ibu. Nah, kita add restrict access. Di sini by kok ada ya? By date bukan, harusnya ada yang namanya restrict access by apa namanya, kita coba dulu, mungkin beda karena di kami saat ujian itu kami memiliki restrict access. Nah, contoh seperti ini, jadi nanti ada resist batasan gitu sebelum mulai ujian. Contohnya aja dulu bla bla bla. Nah, di sini harusnya ada Bapak Ibu. Nah, ini activity completion. Kalau nggak ada mungkin untuk saat ini ya dibuat pakai date dulu aja sambil kami perbaiki. Misalnya di jam berapa? Jam 8.30 ya biasanya. Ya. N-nya Mas, kan ada from, ada until gitu. Until sampai tanggal 20 misalnya jam 11 gitu.
nanti saya hapus. Nanti kalian gini, opennya dibuka dan ditutup seperti itu. Nah nanti harusnya di sini ada restrict access. Oke, nanti mungkin akan saya perbaiki dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk Adobe dan EPOM seperti ini untuk mengisinya. Oke, sampai sini dulu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.